Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Ada yang ngerasa nggak sih gegap gempita Piala AFF tahun ini di tanah air terasa kurang? Apakah mungkin ini karena faktor Timnas Indonesia yang tak membawa skuad terbaiknya? Memang sih, PSSI dan STY tak menargetkan Timnas Garuda juara di ajang ini. Maka dari itu ekspektasi tinggi publik sepak bola tanah air terhadap Timnas Garuda baiknya mulai diturunkan. Terlepas dari hal itu, yang jelas laga pertama Piala AFF 2024 sudah dilalui Timnas Indonesia. Meski menang melawan Myanmar, terbukti skuad baru STY masih beda jauh levelnya dengan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Harus banyak evaluasi yang dilakukan oleh STY, mengingat calon lawan seperti Vietnam dan Thailand masih cukup mengerikan. Lalu bagaimana peluang Indonesia ke babak berikutnya setelah hasil laga pertama ini? Sebelum membahasnya, football lovers harusnya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan sajian konten menarik dari Starting Eleven. Dengan skuad barunya saat melawan Myanmar, Shin Tae-yong mengawali laga dengan eksperimen di Starting Eleven-nya. STY berani menjadikan starter 6 pemain debutan serta menempatkan pemain di posisi yang tidak sebenarnya. Misal saja pemain debutan seperti Doni Tripamungkas yang dijadikan sebagai bek tengah ataupun Pratama Arhan yang dijadikan sebagai bek kanan. Eksperimen tersebut pun diuji, hasilnya tampak masih karatan. Indonesia malah kalah secara statistik oleh Myanmar. Tim berjuluk Asian Lions tersebut malah banyak membombardir gawang Cahya Supriyadi dengan total 3 shot on goal. Laga ini bisa beda ceritanya kalau tendangan Zhao Windain yang mengenai Mistar di menit 38 berbuah gol. Secara overall, babak pertama, laga tersebut bisa dibilang gerusa-gerusu, mirip tarkam. Banyak bola hilang dan kedua tim hanya andalkan serangan sporadis. Laga pun cenderung kasar. Lihat saja ketika Marcelino sengaja ditendang dengan bola oleh pemain Myanmar, Hen Pyo-win. Di babak kedua pun kondisi laga hampir serupa. Bedanya Indonesia melakukan beberapa perubahan yang membuat sisi penyerangan terlihat agak agresif. Setelah pemain seperti Rafael Strike, Victor Detan maupun Asnawi masuk, serangan Indonesia mulai hidup. Namun gol yang dinanti-nanti baru lahir di menit 76. Itu pun melalui kemelut dari bola mati lemparan Arhan, bukan sebuah open play. Dengan gol jatuh dari langit itu membuat publik sepak bola Indonesia kurang puas. Performa kemenangan susah payah tersebut juga dikritik oleh sang rival Vietnam. Media Vietnam Soha mengkritik cara Indonesia mengalahkan Myanmar. Soha menyebut bahwa Timnas Indonesia sampai harus terengah-engah untuk bisa mengalahkan Myanmar. Marcelino dan kolega juga disebut mengalami banyak kesulitan. Tak hanya media Vietnam, pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik juga ikut bersuara atas penampilan Timnas Indonesia. Usai membantai Laos 4-1 dengan sombongnya, Sang-sik mengatakan bahwa timnya pantas mendapatkan kemenangan besar tersebut karena tidak meniru Indonesia. Indonesia disebut Kim Sang-sik tak bisa menang besar karena tidak membawa skuad terbaiknya di ajang ini. Dengan kondisi seperti ini, Kim Sang-sik pun kelewat pede bisa dengan mudah menjuarai ajang ini. Dengan kemenangan susah payah serta kondisi pesaing yang makin ngeri, harusnya STY segera evaluasi. Secara pakem permainan, STY tak banyak berubah. Ia masih identik dengan pola permainan 3 back, mengedepankan pertahanan yang solid serta mengandalkan serangan balik cepat. Yang jadi soal, materi pemain yang menjalankan taktik STY tersebut kini berbeda. Di Piala AFF kali ini tidak ada pemain seperti Tom Haye, Calvin Verdong atau Ragnar Oratmangun. Skuad baru yang sebagian besar bermain di Liga 1 ini masih beda level dan butuh banyak belajar. Maka dari itu evaluasi di segala lini perlu segera dilakukan STY. Di lini pertahanan misalnya,
Meski solid dan ciptakan clean sheet, namun terbukti masih mudah ditembus pemain Myanmar. Artinya, masih ada celah. Kondisi seperti itu bisa berbahaya kalau ketemu tim seperti Vietnam atau Thailand. Lini tengah juga banyak PR. Double pivot Arkan Fikri dan Zanadin Faris terlalu banyak kehilangan bola. Kualitas umpan mereka berdua juga kurang menonjol. Mencoba pemain seperti Rivaldo dan Robby Darwish sebagai starter mungkin bisa dicoba di laga berikutnya. Kalau di lini penyerangan, Marcelino jangan biarkan susah payah bekerja sendirian. Hoki Caraka dan Arkan Kakak terbukti tak banyak membantu dan lebih sering kalah duel. Mencoba pemain seperti Ronaldo Kuateh maupun Victor Detan sebagai starter di laga berikutnya patut dicoba. Evaluasi tersebut harus optimal, progres harus terlihat di laga kedua melawan Laos maupun laga ketiga saat berjumpa Vietnam. Pasalnya dua laga tersebut adalah kunci bagi timnas Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya. Meski menang melawan Myanmar, kini timnas Indonesia masih berada di posisi kedua grup B karena kalah selisih gol dari Vietnam. Laga melawan Laos di Manahan harusnya mutlak raih 3 poin sebagai modal penting sebelum terbang ke Vietnam. Namun, apakah Laos mudah ditaklukkan? Ingat, Indonesia tidak boleh meremehkan tim bumbu dapur ini begitu saja. Meski akhirnya dibantai Vietnam, Laos ini terbukti bisa mengimbangi pasukan Golden Warriors di babak pertama dengan skor 0-0. Hal ini harus menjadi perhatian khusus STY. Setelah menang atas Laos, otomatis 6 poin sudah di tangan. Tinggal hadapi Vietnam besutan Kim Sang-sik yang sedang pasang mode ganas di Piala AFF kali ini setelah mencukur Laos. Pemain seperti Nguyen Hai Long, Nguyen Tien Linh, Nguyen Van Toan maupun Nguyen Quang Hai sudah gacor sejak di laga perdana. Laga Indonesia versus Vietnam akan menjadi penentuan siapa yang akan keluar sebagai juara grup B. Posisi juara grup menjadi penting bagi kedua tim, pasalnya dua tim tersebut pasti menghindari lawan berat di grup sebelah. Salah satu dari Vietnam atau Indonesia kalau berada di posisi kedua grup B, berpeluang bertemu peringkat pertama grup A di semifinal yang kemungkinan akan diisi oleh Thailand. Thailand terbukti masih sangar meski tidak diperkuat pemain-pemain seniornya. Di laga pertama, anak asuh Masa Tadaishi ini menggasak Timor Leste 10 gol tanpa balas. Kemenangan besar tersebut juga menjadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah tim Gajah Putih sejak 1971. Tak cuma soal skor besar, dari segi permainan timnas Thailand yang dihuni beberapa pemain keturunan seperti Ben Davies, Nicholas Mikkelsen maupun Patrick Gustafsson terbukti cukup atraktif. Lantas, apakah timnas Indonesia sudah siap bertemu Thailand? Namun tak usah berpikir terlalu jauh dulu deh. Laga yang ada di depan mata seperti melawan Laos dan Vietnam harus dipikirkan lebih dulu. Publik tanah air kini sedang menanti buah evaluasi dari STY di laga pertama. Harus terus berkembang Garudaku, jangan main kayak Tarkam lagi.